Halo, nama saya Adam, mahasiswa IDN. Hari ini saya bakal membuat tampilan seperti ini ya. Jadi ini seperti navigator, jadi bisa pindah-pindah halaman. Saat kita, ini kan ada login, di tombol login misalkan. Ini saat kita klik, nah dia akan ke halaman homepage. Tapi saat di halaman homepage ini dia nggak bisa back lagi ke login page. Tapi kalau misalkan kita pergi ke to second page, dia bisa back. Dan juga ada tanda backnya di app bar. Kita bisa klik back, atau kita juga bisa klik di app bar. Tapi kalau login page itu nggak bisa balik. Jadi itu menggunakan namanya push replacement. Langsung aja kita ke projectnya, kita ke view, command palette, flutter new project, application, select a folder to create the project in. Kita ini namain root YouTube. YouTube. Saya bakal kasih dua cara ya. Jadi ada menggunakan dengan navigator, ada juga menggunakan root. Gitu. Ini kita tunggu dia nge-running dan analyzing. Oke, kalau udah, ini kita hapus-hapusin kelas-kelas yang nggak diperlukan. Oke, jadi kita bikin stateless widget. Kita namain my app. My app, kemudian di sini kita kasih material app. Di sini home-nya kita bikin login page. Kita bikin login page ya di sini. New file, login page.dart. Kita bikin stateless widget, kita namain login page. Kita import di sini material.dart. Material.dart, kemudian di sini kita import lagi login page. Oke. Ini nggak perlu titik koma. Oke, kemudian di sini di login page-nya, return-nya kita isi dengan scaffold. Kita kasih app bar. App bar. App bar. Oke. Dia butuh title. Ini nggak ada autocomplete-nya ya. Coba app bar. Oke. App bar. Title text. Kita kasih nama ini login page. Oke, di bodinya kita kasih elevated button. Kita kasih widget center dulu biar dia di tengah. Elevated button. Dia punya on press, kita kosongin dulu on press-nya. Dia punya child, kita kasih text. Kita kasih nama login misalkan. Ini kita jalanin ya. Kita jalanin F5. Biar dia launching dulu, ngedebug. Oke, aplikasinya muncul. Ini kalau kita klik, belum ada apa-apa ya. Ini kalau kita mau buat dia pindah ke halaman setelahnya, kita buat dulu halaman setelahnya. Kita kasih nama homepage. .dart. Di sini kita bikin stateless widget, kita namain home page. Kita import material.dart. Kemudian di sini kita kasih scaffold juga. Scaffold. Di sini kita kasih app bar, kita kasih title ya. App bar. Title-nya text. Kita namain home page. Oke. Mungkin dulu. Nah, ini di login, kan ini ada elevated button. Biar dia bisa pindah ke homepage, caranya adalah kita kasih navigator dot push. Ya, butuh konteks sama butuh material page root. Buildernya
kita kasih function yang parameternya konteks juga. Nah, ini body-nya kita returnkan home page. Home page. Oke, ini kita kasih titik koma. Dah. Ini kalau kita jalanin, dia bakal navigasi ke halaman homepage. Ya, kita klik login. Ini loginnya kalau kita klik, dia bakal pindah ke halaman homepage gitu ya. Ini push. Ini menggunakan navigator.push. Karena menggunakan navigator.push, dia bisa di back dengan app bar di sini tuh. Bisa di back. Ada lagi namanya push replacement. Push replacement. Kalau kita menggunakan push replacement, bedanya sama push replacement itu kalau misalkan kita udah klik tombol login, dia nggak bakal bisa lagi kembali ke login page. Nah, lihat, backnya hilang ya, gitu. Jadi terserah kalian mau menggunakan push apa push replacement. Ini biar kalau push replacement biasa digunakan saat kita dari tampilan login ke tampilan homepage-nya. Kan nggak mungkin kan kalau kita back lagi ke login lagi, kan nggak mungkin. Jadi kita menggunakan push replacement. Selanjutnya kita bikin second page ya. Baru di sini kita menggunakan push aja, push biasa. Nah, di sini kita bikin stateless widget. Kita namain second page. Kita import material.dart. Di sini kita isi scaffold juga, upbar. Kita kasih title. Kita namain second page. Oke. Kemudian body-nya nanti aja. Oke, jadi gini. Sekarang, ini dari home page, kita pengen ke second page. Jadi kita bikin dulu elevated button ya. Ini di home page. Kita bikin button dulu di sini, biar dia bisa ke second page. Kita kasih body, center, biar di tengah. Kita kasih elevated button. Dia minta child. Childnya kita kasih text. Go to second page. Dia masih merah karena dia minta dikasih on press. Oke, kalau kita jalanin di homepage-nya nanti bakal ada button. Oke, ini kita ke login page. Kalau kita klik pakai push replacement tadi, nah dia ada button go to second page, tapi dia belum bisa ngapa-ngapain. Sekarang kita isi pakai navigator.push ya, navigator.push. Di sini juga pakai material page root. Buildernya kita isi dengan nih, kalau misalnya kita ini ya, control space, nanti dia udah ada tuh untuk complete-nya atau suggest-nya. Baru di sini kita return. Yang kita return adalah second page, gitu ya. Ini menggunakan navigator. Tuh. Kalau kita klik login, dia ke home page. Kalau kita klik go to second page, dia ke second page. Dan ini ada tombol back, bisa kita kembali. Atau kita mau bikin tombol back juga, nggak di app bar, tapi di body. Gampang, caranya di sini, di body, kita kasih center, kita kasih child-nya elevated button juga. Dia minta child sama on press, child-nya kita kasih text, kita tulis back. Dia minta on press, kita kasih on press-nya, kosongin dulu ya. Oke, login, dia ke home page, go to second page, dia ke second page, dan dia ada tombol back, tapi belum bisa diapa-apain. Biar bisa dia back, itu bukan menggunakan push to homepage, bukan, tapi kita menggunakan yang namanya navigator.pop.
navigator, nggak pakai HTML, salah, navigator.pop. Nah, gini. Jadi kalau mau back itu pakainya navigator.pop ya. Jadi saat ini kita ke login, go to second page, kita back ke home page tuh ya. Kita menggunakan navigator.pop. Oke, ini sekarang kalau kita menggunakan navigator. Ada lagi kita menggunakan root ya. Jadi kita menggunakan map. Caranya gini, yaitu adanya di material app ya. Dia punya name parameter namanya root. Di sini dia butuh dengan map kan, satunya string, satunya function ya. Jadi ini kita kasih map. Map tuh tandanya dengan kurung kurawal ya, atau kurung kriwil. Oke, di sini kita kasih yang pertama login page. Kita isi function, dia minta ada nggak auto complete-nya? Nggak ada, jadi kita isi di sini. Dia minta function. Functionnya ini dia minta parameter konteks. Di sini kita pakai lambda expression aja. Di sini kita isi dengan login page. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita tulis login page, dia bakal ngarah ke login page, gitu aja, simple. Ada lagi home page kan, home page. Ini sama konteks. Returnnya home page. Gitu ya. Ada lagi second page. Second page. Itu konteks, returnnya sama second page. Gitu ya. Ini pakai koma aja. Oke. Ini kalau misalkan kita panggil key-nya, misalkan di login page nih ya. Ini kan pertama navigator.push replacement compress-nya. Ini kita komen aja. Kita jadi nggak butuh ya. Ini kita komen. Di sini kita menggunakannya navigator, masih navigator ya. Navigator dot push replacement name. Nah, konteks, root name-nya ini kita isi dengan apa? Di sini. Home page ini. Kan kita pengen dari login page pengen ke home page kan, jadi kita isi di sini. Home page gitu. Seperti itu ya. Ini kalau misalkan kita restart, ini bisa jalan ya. Ini login, tombol login, kalau kita klik, ngarahnya ke home page. Tuh, jalan tetap. Sama second page juga atau home page sekarang. Ini kan navigator.push. Ini kita komen aja. Kita nggak pakai navigator.push. Kita pakai navigator.pushname. Navigator.pushname. Oke. Jadi lebih singkat ya. Ini kita namain, kita kasih second page karena dia pengen mengarah ke second page gitu ya. Harus sama tapi ya. Ini lebih singkat kalau misalkan kita page-nya banyak gitu. Jadi kita bisa isi di sini root-nya apa aja banyak gitu. Kalau misalkan root-nya dikit ya, kalau misalkan halamannya dikit ya kita pakai navigator.push aja. Terus panggil material page root gitu. Cuman kalau banyak kita pakai navigator.pushname. Jadi nggak perlu nulis-nulis material page root begitu. Oke, kita ke login. Go to second page, dia ke second page nih. Tuh. Gitu. Ini adapun di second page dia nggak butuh ya. Dia nggak butuh navigator.pop konteks, nggak butuh. Ini gimana biar kita nggak perlu nulis nama-nama kayak gini, gampang. Caranya di sini, di tiap ini kita tinggal tulis saja. Ini kan kita daripada nulis-nulis string begini takutnya ini kan error kan. Takutnya salah penulisan. Jadi kita gampang aja di login page kita bikin static const misalkan. Kita namain root
root name. Root name. Ini kita kasih nama, kalau ini login page, kita kasih nama login page gitu ya. Sama ini juga home page, kita kasih nama home page juga di sini. Oke, home page gitu ya. Second page juga kita kasih nama. Ini kita kasih nama second page gitu. Nah, tinggal di main.dart-nya tinggal kita panggilin deh. Login page, kita butuh login page.name, .root name. Kalau home page, kita butuh home page.root name. Second page juga second page.root name. Kayak gitu. Jadi di sini di login page kita nggak perlu manggil home page, tapi yang kita panggil adalah homepage.rootname. Homepage.rootname. Tuh. Di homepage yang kita panggil adalah second page.rootname. Second page.rootname. Di second page nggak perlu ya. Coba kita restart, apakah berfungsi? Oke, saat kita klik login, oke, jalan dia go to second page. Saat kita klik go to second page, nah dia kembali. Saat kita back, nah dia berfungsi semua ya, on press-nya ya. Sekarang kan gini, ini kalau misalkan saya restart, ini dia saat di restart dia tampilan awalnya adalah login page. Gimana kita pengen tampilan awalnya home page? Gampang, di main.dart ini kita bikin ada name parameter namanya initial root. Di sini tinggal kita maunya apa? Maunya misalkan kan awalnya kan kalau secara default kan login page ya. Kita pengen home page. Homepage.rootname. Jadi saat kita panggil homepage.rootname, dia ada isinya adalah konteks homepage gitu ya. Saat kita panggil key-nya, maka akan yang muncul di tampilan homepage dulu kalau kita restart. Ini kan login page nih, saat kita restart, tampilan awal yang muncul adalah homepage. Nah, seperti itu. Jadi dia nggak ada lagi login page-nya. Langsung ke homepage. Kayak gitu ya. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.